sebenarnya penyebab kejenuhan dalam rumah tangga ini apa ya? Satu, melakukan kegiatan rutinitas yang terlalu berulang sehingga tidak ada lagi tantangan baru. Ini yang sering menyebabkan kejenuhan. Dan kurang menerima konsep indahnya perbedaan. Padahal suami istri ini memang berbeda, dari jenis kelaminnya saja berbeda, ya. Kadang ada usia yang berbeda, ya. Kemudian juga wataknya berbeda, ya. Kemudian bakatnya berbeda, ya, hobinya berbeda. Harusnya kita menerima dulu. Ada beberapa suami istri, terutama istri ya, yang sering konsultasi pada saya, mereka selalu meributkan, kenapa sih kita beda wataknya, makanya ini jadinya kita selalu bertengkar kan gitu. Padahal sebetulnya dalam rumah tangga itu kalau masih ada pertengkaran, habis itu malah jadi mesra lagi ya sebetulnya ya. Makanya kita harus terima bahwa memang suami istri itu berbeda. Anak juga begitu. Punya anak lebih dari satu itu beda-beda. Jenis kelaminnya saja beda, wataknya beda, dia punya bakat beda, dia punya hobi beda. Ya, lahirnya pun ya tanggal dan jamnya berbeda. Kan yang kembar sekalipun ya tetap dalam waktu yang berbeda ya, walaupun beda berapa menit. Ya. Jadi ini harus kita terima sebetulnya indahnya perbedaannya. Kemudian kurang memahami manajemen emosi. Ini yang nanti kita akan garis bawahi ya, supaya kita bisa mengatasi kejenuhan ini. Ya. Atau sedang dalam kondisi capek dan penat, ini juga membuat kita jenuh. Ya. Kurang lebih 4 inilah penyebab kejenuhan dalam rumah tangga sebetulnya. Namun jenuh itu sinyal yang baik. Sinyal yang baik. Maksudnya apa Bu Aisyah? Iya. Jadi kalau kita jenuh itu terimalah dia sebagai sinyal yang baik. Ada apa sebetulnya ya? Nah, berarti jenuh ini bertanda untuk naik level. Ya, naik level. Misalnya jenuh ya, terutama jenuh di dalam misalnya membuat makanan gitu ya, bosan dengan makanan ini aja gitu. Itu yang kadang-kadang bikin juga hubungan di keluarga itu jadi berada di titik jenuh ya, jemu bos. Makanya ini bertanda untuk naik level. Wah, kita bikin apa lagi nih makanannya? Diapain lagi ya makanannya? Misalnya dari makanan aja itu sudah ada tanda bahwa kita harus naik level gitu. Ya. Atau mungkin pergi berlibur di tempat yang sama itu saja gitu ya. Itu udah mulai jenuh ya, berarti itu harus untuk naik level, berarti harus mulai dipikirkan di mana lagi ya ada tempat baru yang untuk kita bisa bersama-sama ya berlibur kah ya? Atau paling tidak bersama-sama untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, karena sekarang di dalam kondisi pandemi kita sulit juga untuk berlibur. Nah ini, jadi jenuh itu tandanya untuk naik level. Kita ngobrol sama anak rasanya udah jenuh sama ibunya, berarti harus naik level lagi, cari tahu gimana caranya untuk ya mengatasi ini. Jadi sekali lagi jenuh itu sinyal yang baik ya. Sinyal yang baik. Karena apapun yang Allah berikan pada kita itu sebuah sinyal yang harus disyukuri. Ya. Jenuh dalam pekerjaan berarti harus naik level untuk gimana caranya. Targetnya dinaikkan kah atau belajar hal-hal yang baru untuk menaikkan level ya supaya pekerjaan ini jadi banyak tantangannya lagi gitu ya. Saya sendiri juga kalau misalnya kerjanya hanya itu saja atau misalnya dapat judul materi hanya itu saja itu jenuh itu. Kenapa? Karena sudah nggak ada tantangan. Berarti harus naik level. Ya, saya akan cari cara untuk baca lagi buku, ya, mengamati lagi, ya, membaca jurnal-jurnal, meriset lagi untuk naik level. Sehingga nanti apa yang disampaikan juga bisa berbeda. Walaupun tentu ada inti-inti yang penting yang biasanya sama yang bisa kita sampaikan. Tapi kita ya menganggap ini, wah ini ada sinyal nih harus naik level. Jadi sekali lagi supaya jenuh bisa diatasi ya. Kalau ada jenuh katakan, oh ini tandanya untuk naik level. Ya. Itu yang membuat kita ya bersyukur, walaupun jenuh aja bersyukur. Ya Masya Allah. Jadi gimana nanti kalau kita sudah jenuh, pokoknya terima dulu, wah ini tanda baik ini untuk naik level. Artinya cara ngobrol sama suami juga rubah pola lama. Jangan itu-itu aja. Curhat sama suami jangan itu-itu aja. Rubah pola lama. Kata-kata pada anak ya itu juga diganti-ganti gitu ya. Ya, misalnya hati-hati anak, kalau anak pergi kan dikit-dikit hati-hati anak, coba ganti dah sedikit. Ya, bisa diganti take care ya anak, misalnya kalau mau pakai bahasa Inggris ya atau masalah ya nak. Ya kan gitu.
Ya itu ganti. Ya. Jadi rubah pola lama. Kalau kita jenuh sama suami, bukan suami yang diganti, pola kita berkomunikasi yang kita rubah. Ya. Baik, kemudian keluar dari zona nyaman. Terutama nih, misalnya seorang ibu misalnya ya, masaknya cuman itu aja jenisnya. Dia nggak mau coba resep baru. Kenapa? Karena nggak mau keluar dari zona nyaman, itu bikin jenuh. Kadang bukan hanya orang-orang yang jenuh, kita sendiri jenuh sebetulnya ya. Walaupun kayaknya sudah mahir bikin telur ceplok misalnya. Coba rubah aja beberapa hari, baru nanti ya minggu berikutnya bikin lagi telur ceplok gitu. Itu rasanya gembira banget gitu. Ya, jadi kita keluar dari zona nyaman ya. Kemudian apalagi perlu dicas ulang, Dalam Islam ini luar biasa. Ya, Allah meminta kita untuk sholat, menegakkan sholat, baca Quran, ya, kemudian juga kita saum dan kemudian kita ya bersedekah. Itu sebetulnya adalah charge untuk kita ya menaikkan ya level kita, ya termasuk juga menaikkan level emosi kita dan menaikkan level energi kita. Ya, Masya Allah. Jadi harusnya kita ini ya umat Islam bersyukur sekali bahwa sudah ada teknik-tekniknya. Hanya memang kadang harus disadari. Ya. Apalagi misalnya tadi, oh ya saya jenuh, oh karena apa ya? Kenapa jenuhnya ya? Pola lama kah atau capek karena kebanyakan kerja? Oh capek ya, sudah istirahat aja. Istirahat. Ya, minum, istirahat. Banyak minum terus istirahat. Kan gitu. Ya. Baik, berikutnya ya. Nah, ini ada kata kunci yang sebetulnya membuat kita bisa ya mengatasi jenuh itu, yaitu sabar. Sabar. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sama jenuh itu kan kadang-kadang kita menganggap ini parah nih jenuh nih kita nih. Ya, kita harus lawan. Padahal sebetulnya mungkin itu adalah sesuatu ya yang mendatangkan kebaikan. Makanya disepakati bahwa jenuh itu adalah tanda untuk naik level. Jadi kita mensikapinya itu dengan baik sekali ya. Dan sabar ini adalah salah satu cara sebetulnya. Salah satu teknik untuk kita ya bisa naik level tadi. Dan akhirnya bisa mendapatkan ide, mendapatkan cara-cara yang bisa keluar dari pola lama. Dan banyak orang mengatakan sabar itu guru. Ya, guru kesabaran. Sabar itu guru. Sabar itu guru. Saya selalu merasa dalam diri saya, misalnya kalau lagi ada apa-apa gitu ya, jenuh, ya sudah sabar dulu, tenang dulu, sabar dulu, dan katakan bahwa sabar itu guru. Ya. Makanya ya dengan kita sabar, kita cari tahu bagaimana nih. Apa sih yang ada di belakang dari setiap kejadian, maka itu akan menaikkan level energi kita. Ya. Baik. Ya. Dalam Al-Baqarah 153 sudah jelas-jelas ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Penolong. Ya, sabar dan sholat. Bu Aisyah, saya udah lakukan ini, ya alhamdulillah. Tapi kalau rasanya masih jenuh, itu berarti tanda-tanda bahwa ya kita ya perkuat lagi sabar dan sholatnya. Untuk apa? Untuk naik level. Ya. Capek banget Bu Aisyah, saya pulang kantor capek banget. Ya istirahat sebentar, leye-leye aja sebentar. Kalau orang Jawa bilang leye-leye sebentar. Ya. Habis itu insya Allah, habis kita istirahat sebentar, atau memang betul-betul misalnya sebelumnya tidurnya tidak berkualitas, kita niatkan untuk ya Allah, mohon saya tidur yang berkualitas ya Allah. Jadi tidur kadang-kadang cuma 15 menit, 30 menit nih misalnya masih belum tidur malam ya. Itu bisa meningkatkan level, baik level emosi, level energi, dan akhirnya banyak ide. Akhirnya sudah jenuh itu sudah teratasi. Ya, Masya Allah. Baik. Sobar tuh apa sih? Ya jelas kita sudah tahu yang bahasa Arab yang artinya menahan. Ya, jadi sabar ini sebuah ikhtiar sebetulnya, menahan. Menahan apa? Itu tadi ya. Secara istilah sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Nahan dulu. Tapi ingat, menahan bukan menekan ya. Menahan.
Nanti kita akan lebih jelas lagi apa maksudnya ya. Menahan, tahan. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak kita ekspresifkan terlalu cepat. Ya. Dan tapi juga tidak menekannya. Karena kalau menekan kita akan jatuh kepada level emosi yang berbahaya. Bisa masuk ke depresi. Tapi menahan. Menahan untuk tidak menekan, menahan untuk tidak dikeluarkan secara ekspresif. Atau kalau kita ya marah sama suami, kita tahan untuk kita tidak damprat dia. Atau kita marah sama anak, kita tidak damprat dia, tapi kita tahan. Itu sabar. Ya. Sehingga nanti waktu menahan itu, ya apa yang harus kita lakukan? Ya. Baik, kemudian dalam Islam ada 3 bentuk sabar, ya ini sabar dalam katan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ini semua ini harus kita lakukan tiap hari. Sabar dalam ketaatan, ketaatan apapun. Ya, mulai dari ya melaksanakan ibadah, ketaatan juga untuk ya pada suami, ketaatan juga untuk bagaimana kita ya selalu kalau masih punya orang tua pada taat pada orang tua. Ya, jadi betul-betul sabar itu ya ada sebuah teknik ya, sebuah cara dan guru ya. Sabar dalam menghadapi musibah, ya sekarang kita berada di kondisi yang orang mengatakan ini musibah. Ya, dan tentu kalau musibah itu kadang-kadang bukan hanya tertulis, tetapi memang ini karena pilihan manusia yang berbuat sesuatu. Ya, kalau tidak A, B, makanya itu yang tertulisnya, bisa jadi itu yang tertulisnya. Cuman karena manusia melakukan banyak kekhilafan, merusak bumi ini, maka terjadi A, kan seperti itu. Ya. Dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, jelas banget ini. Termasuk kita mau damprat anak, mau maki suami, itu kan perbuatan maksiat sebetulnya. Tapi kita sabar untuk jauhi itu, tenang. Saya bisa marah Bu Aisyah, iya memang semua orang bisa marah. Cuman karena dia suami. Ya, suami jembatan surga para istri ya tertulis di Lauh Mahfud, ya sudah kita untuk ya menahan agar marahnya tidak didamprat atau tidak dikeluarkan secara ekspresif seperti itu ya. Sama anak-anak juga begitu, apalagi anak-anak yang masih belum balik ya, apalagi anak-anak yang balita ya, itu kan anak saya ya, tapi itu mau diapain Bu ya, saya bisa marah sama dia, itu anak yang marah. Hanya kalau kita selalu seperti itu dan mendamprat anak-anak, hati-hati. Saya sejak tahun 98 ini ngurus narkoba, Bapak. 5 tahun terakhir ngurus LGBT. Itu salah satu penyebabnya adalah pola asuh orang tua yang tidak sabar. Tidak sabar. Makanya saya nggak mau lagi ada tambahan-tambahan korban narkoba, korban LGBT hanya gara-gara kita tidak sabar. Ya. Baik, kemudian apa sih yang Bu Aisyah mau sampaikan? Ya, tentang kesabaran itu tadi ya. Tapi sebelumnya saya ingin perlihatkan ini Allah ciptakan manusia ini ada otak. Otak manusia ini terbagi 2, ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian Allah belah otak itu menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Ya, luar biasa, Masya Allah. Kemudian Allah menciptakan otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding otak perempuan. Misalnya otak perempuan dewasa itu kurang lebih 1,5 kilogram beratnya. Laki-laki 1,6 kilogram beratnya. Ya, itu saja. Dari otaknya saja laki-laki sudah lebih tentunya lebih banyak lagi tanggung jawabnya, lebih utama lagi sebetulnya. Ini aja. Saya kalau udah lihat ilmu dari otak aja, oh iya ya. Memang makanya kita harus hormat suami itu karena memang otaknya aja lebih besar dari kita. Ya. Nah ini. Kemudian di dalam otak itu banyak sekali. Salah satunya yang saya mau cerita adalah tentang limbic system atau otak di tengah ini. Ya, terdiri dari struktur-struktur, ya. Mungkin tidak perlu dihafal ini karena semua pakai bahasa Latin. Karena perjanjian internasional seperti itu kalau bicara tubuh manusia agar universal kita pakai bahasa Latin. Hanya mungkin tidak perlu dihafal, yang penting tahu saja ya. Oh di tengah otak ini Allah ciptakan ada namanya the limbic system atau sistem limbik, sistem yang mengatur emosi. Jadi ada di tengah kita, di otak kita, semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia, hewan golongan mamalia juga punya otak limbic system. Ya, limbic system. Makanya sering limbic system ini disebut otak mamalia. Mamalia brain, otak mamalia. Ya. Jadi kita memang punya sifat binatang di otak kita. Itu Allah juga sering sampaikan dalam Quran itu bahwa kadang-kadang kita nih derajat kita turun, lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Karena memang di otak kita ada otak mamalia yang mengatur emosi. Memang Allah yang ciptakan. Supaya dia terkendali,
ya derajat kita tidak turun di bawahnya binatang ternak, maka kita harus kenali. Ya, kalau kita sudah kenali, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang seminar ini, karena diulang-ulang jadi paham. Karena paham jadi bisa otomatis ya sabar untuk menahan bagaimana ya limbik sistem ini untuk tidak ditekan dan tidak juga didampratkan gitu ya. Dan termasuk juga nanti kejenuhan ini ada kaitannya dengan limbik sistem. Ya. Baik, sebelum saya lanjut ya, ini mumpung kita di dalam forum yang sama ya, kita umat Islam bersyukur dalam peradaban Islam anak lahir ya, setelah diazankan di telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, kita diminta untuk apa? Memberikan nama yang baik, kemudian kita melakukan akikah ya, membeli kambing, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Akikah itu banyak sekali maknanya, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya. Hanya dalam tinjauan otak ini saya mau sampaikan bahwa salah satu nanti hikmah akikah adalah menebus ya otak mamalia atau otak binatang pada anak itu. Laki-laki potong 2 kambing, perempuan 1 kambing. Itu memang ya setelah ditemukan di ilmu otak, oh ternyata otak laki-laki lebih berat sedikit. Makanya diperlambangkan jadinya 2 kambing. Karena laki-laki lebih berat sedikit, maka struktur limbik sistemnya kan tentu lebih berat lagi, lebih besar lagi. Itulah makanya dilambangkan laki-laki 2 kambing. Ya. Ada ibu-ibu tanya, Bu Aisyah bisa nggak akikah diganti ayam? Saya bilang, Bu, ayam itu bukan mamalia. Yang ada di otak manusia itu otak mamalia. Ya, nanti ada satu lagi reptil. Jadi yang besar ini mamalia dan ini yang letak emosi, ini harus ditebus dengan mamalia. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang karena saya mengurus narkoba. Narkoba ini obat-obatan yang kalau disalahgunakan, saya katakan lagi ya, salah gunakan. Makanya tadi istilahnya drug abuse ya. Disalahgunakan dia mengganggu otak mamalia ini, mengganggu otak emosi. Maka sifat mereka betul-betul ya lebih rendah daripada binatang ternak. Anak-anak, adik-adik yang kena narkoba ini. Bisa dipulihkan? Iya bisa, tapi lama. Lebih lama lagi atau lebih susah lagi kendalikan kalau ada anak yang kena narkoba walaupun umurnya sudah 30 tahun, 35 tahun waktu direhabilitasi ya, kemudian dia punya tabiat itu yang Allah ya astagfirullahaladzim na'udzubillah min zalik ya sangat-sangat bahaya dan maaf kurang ajar. Itu saya suka kalau lagi konsultasi sama bapak ibunya tanya sambil iseng-iseng tanya, Bapak Ibu maaf anaknya sudah diakikah belum? Mereka suka malu-malu, dia bilang belum Bu Aisyah. Dalam hati saya apa? Pasan. Sebenarnya saya nggak boleh ngomong gitu sama orang tua itu ya. Nah yang saya sampaikan adalah penjelasan ini. Ya, mereka kaget, oh begitu Bu Aisyah. Iya. Makanya Pak, anak Bapak Ibu ini jadinya seperti ini. Sudahlah belum diakikah, pakai narkoba, udah double-double tuh Pak. Ya. Akhirnya apa? Saya minta untuk akikah. Kalau mereka nggak punya dana, saya ajarkan untuk coba niatkan. Niat itu angkat menjadi doa. Pokoknya minta Allah, ya mohon pada Allah lapangkan rezeki untuk akikah. Kalau ada rezeki karena niatnya akikah, akikah dulu. Jangan dipakai lagi untuk yang lain. Ya. Nah, walaupun anak itu sudah 30 tahun, ada pasien umur 35 tahun, ada yang 45 tahun belum diakikah. Makanya walaupun sudah 45 tahun diakikahkan di panti rehabilitasi. Ya. Itu betul-betul baru bisa ya. Ya, itu terkendali dia punya sifat-sifat atau tabiat binatang yang ada di otaknya. Ya, yang juga telah rusak atau diganggu oleh narkoba. Saya sampaikan ini karena ini memang main job saya, kerjaan utama saya dan kaitannya juga dengan otak, kaitannya juga dengan kita punya peradaban Islam, ya, dan kaitannya juga dengan sekarang di banyak bandar narkoba di mana saja, bahkan di daerah-daerah. Ya. Baik, berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat gambarnya limbik sistemnya, kita lihat 3 dimensi kurang lebih kayak gini. Dia ada di tengah otak, terdiri dari struktur-struktur. Ya. Ini memang Allah yang desain, Allah yang ciptakan. Banyak orang bilang, Bu Aisyah, kenapa harus ciptakan otak emosi sih? Mending nggak usah ada otak emosi. Ya, ternyata kalau nggak ada otak emosi, hidup ini rata. Ya, hidup ini nggak enak. Mungkin jenuhnya bukan cuma sesekali, seumur hidup. Untung Allah juga berikan otak emosi. Supaya apa? Supaya hidup kita dinamis, tidak statis. Ini otak emosi.
Kalau kita lihat dari samping kiri, ya ini kurang lebih dari samping kiri nih ya, otak emosi itu di tengah, di tengah. Kemudian setelah dari otak emosi ini atau otak limbik sistem atau otak mamalia, ya Allah sambungkan lagi ada namanya batang otak. Dan kalau diteliti tuh batang otak ini kok sifatnya kayak otak reptil ya. Ini. Ya. Jadi reptil punya batang otak, cuman reptil nggak punya mamalia. Mamalia yang lain punya mamalia dan juga punya batang otak. Ya, unggas lain lagi gitu ya. Nah, dan otak emosi itu di tengah otak besar. Kalau ditanya Pak Isa sebesar apa itu otak emosi kita? Sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat Bapak Ibu Ayah Bunda kepalan tangannya masing-masing. Ya, kurang lebih segitulah. Itu di tengah otak. Bahkan ahli-ahli otak mengatakan otak emosi ini intinya otak. Oleh karena itu kalau bisa dikenali, kemudian difahami dan bisa juga dikendalikan, insya Allah hidupnya jauh lebih beruntung, ya, jauh lebih baik. Bisa kalau kita ajarkan diri kita, anak kita, ya tentang ketauhidan, ya tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang informasi yang lain. Itu di mana otaknya? Itu di bagian depan, di belakang dahi. Di sini ada tempat untuk ilmu pengetahuan, ya nasihat, pelajaran-pelajaran, baik disampaikan oleh orang tua, bapak ibu guru, atau belajar sendiri di sini nih. Lewat mana Bu Aisyah? Ya lewat indera, lewat mata, lewat telinga, lewat penghidupan, lewat pengecapan, lewat ucapan juga, lewat sentuhan. Itu nanti masuk lewat persarafan, bermuaranya di batang otak atau otak reptil. Ya, baru nanti jalan ke otak mamalia, baru sampai di sini. Tapi hati-hati, kalau batang otaknya atau otak reptilnya tegang, ya limbik sistemnya juga tegang, ilmu itu hanya sampai di sini nih batang otak. Tempat memori yang pendek. Cuman ingat 1 kali 24 jam. Kalau kita menasihati anak dan anak itu tegang, karena kitanya sambil menasihatinya sambil marah, tidak ada senyum, muka kaku, maka batang otak anak tegang. Dia dengar nasihat orang tuanya, cuman dia ingat 1 kali 24 jam. Makanya besoknya nggak dilakukan lagi. Marahin lagi. Tapi kalau dimarahin dia kerjakan, Waisyah, jelas. Kenapa? Karena batang otak ini langsung bersambung dengan ya sumsum tulang belakang, di mana perintah ini untuk jalan ke badan sehingga orang itu melakukan sebuah kegiatan. Tapi jadinya setiap hari harus dimarahin kan? Yang diharapkan sebetulnya semua informasi, semua tata cara, semua nasihat itu masuknya di otak sini prefrontal. Kenapa? Karena ini lebih lama memorinya. Ya. Kalau ini short time, short memory, ini long memory, ini memori jangka panjang di sini. Yang kita harapkan nasihat-nasihat pada kita, anak kita, ajaran-ajaran, prinsip-prinsip yang disampaikan pada anak, ya sampai kapanpun nanti sampai tua pun dia ingat. Diharapkan itu. Tapi kalau pakai marah-marah menyampaikannya, ya batang otak ini tegang. Sama begitu juga kalau kita marah-marah sama pasangan hidup kita, ya ingin menyampaikan, seorang suami ingin meminta istrinya melakukan sesuatu, ya misalnya ya seorang suami lihat istrinya ini bau kumel ya, nggak cantik misalnya, selalu karena nggak mandi, nggak bersih, jadi meminta untuk mandi dan cantik, tapi waktu disampaikannya marah, si istri batang otaknya tegang, dia hanya mungkin mandi hari itu aja, besok lupa lagi. Coba sampaikan dengan baik, sampaikan dengan menyenangkan sehingga otak reptil rileks, otak mamalia rileks. Makanya di sini. Dan besok nggak diingatkan lagi, dia sudah lakukan lagi. Dia sudah akan melakukan secara otomatis dan jangka panjang. Ya. Begitu juga seorang istri ingin menyampaikan pada suami ya agar suaminya memperhatikan dia, agar suaminya mungkin memeluk dia, menggandeng dia, tapi disampaikannya dengan kasar, dengan marah-marah. Suami dengar, cuman datang otaknya kaku, hari itu aja dia gandeng, hari itu aja dia memeluk, besok lupa lagi. Karena semua informasi ada di batang otak ini hanya diingat 1 kali 24 jam. Memang dikerjakan karena dia langsung ke bawah sini. Ya, sekarang bagaimana caranya untuk kita juga menembus batang otak mamalia untuk ke prefrontal. Kaitannya sama jenuh apa Bu Aisyah? Kaitannya sama jenuh itu karena juga otak mamalia tegang, batang otak tegang, makanya jenuh apa? Ilmu yang ada di prefrontal tidak bisa terakses. Hang dia. Makanya bingung apa ya? Tapi kan katanya jenuh untuk naik level, iya betul.
Cuman ya rilekskan dulu batang otak ini dan rilekskan dulu otak mamalia ini. Agar apa? Agar ya kita nanti mendapat informasi atau mendapat ide, mendapat intuisi dari otak yang ada di depan ini. Apa ide itu? Kadang ide itu sambungan-sambungan pengalaman, sambungan-sambungan memori yang ada di prefrontal cortex ini. Sambungan-sambungan memori ilmu pengetahuan yang ada di prefrontal cortex ini, dia tersambung-sambung sehingga bikin ide. Tara, oh kayak gini. Ya, itu. Tegang itu nggak bisa terakses. Tapi betul jenuh itu adalah sebuah tanda. Untuk kita apa? Merubah pola lama, ya keluar dari zona nyaman, ya dan tentu kita perlu mencharge otak kita ini dengan apa? Ya, nanti kita akan lihat, ya. Baik, nah anak-anak juga ada otak emosinya, ada level emosinya, ada jenis emosinya. Hanya kalau pada anak-anak masih emosi dasar, senang, sedih, takut, marah. Seperti hewan mamalia, jadi mereka ada emosinya 4, senang, sedih, takut, marah. Walaupun dari satu jenis emosi ini kalau dipecah lagi lebih banyak lagi. Anak-anak ada. Tapi nanti kalau mulai dari balik dan kemudian sampai usia kita seperti kita sekarang, nanti lebih variasi levelnya. Enggak cuma 4. Ya, nanti kita lihat. Batang otak yang mana sih Bu Aisyah ini? Kita lihat dari 3 dimensi bentuknya kayak gini. Besar ya batang otak ini ya, atau otak reptil ya. Memangnya Allah ciptakan itu untuk apa? Untuk menjaga ya manusia dari serangan orang atau makhluk atau binatang buas. Pada saat kita keluar rumah, kemudian kita misalnya ada rampok, ada copet, maka batang otak yang bekerja langsung itu sudah didesain oleh Allah. Sehingga apa? Kalau batang otak yang bekerja, ada 2 respon tubuh, fight or flight, serang atau kabur. Ya. Makanya kita bisa menyerang orang yang jahat itu. Kita nggak ingat apa-apa lagi, pokoknya serang. Ya, atau lari aja sekencang-kencang. Sama kalau kita dikejar binatang buas, ya otak yang lain nggak bekerja, langsung batang otak yang bekerja. Fight or flight, serang atau kabur. Nah kayak gitu. Luar biasa itu. Ya. Hanya terkadang batang otak ini, apalagi kondisi pandemi seperti ini, dia bisa tegang walaupun tidak di luar rumah. Harusnya di dalam rumah kan batang otak rileks. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini, kita nggak tahu virus corona itu karena nggak kelihatan secara kasat mata, ya, maka kita tegang terus. Apalagi di daerah-daerah yang zonanya merah, tegang terus itu. Tegang. Makanya di rumah pun kita fight or flight. Sama anak kita fight, ya, sama suami kita fight, atau pasangan hidup kita fight, atau kadang-kadang kita kabur, bodo amat. Terserah anak siapa. Nah, bosan itu kondisi batang otak yang flight. Yang mau lari, yang mau masa bodoh. Ya, itu tentang kejenuhan ini, ya kerjanya di batang otak. Ya. Nah, baik, sekarang bosan, apalagi PJJ. Ya. Bunda, aku bosan. Umi, aku bosan. Ya, ini belajarnya di rumah terus. Misalnya gitu ya. Nah, itu berarti batang otaknya tegang. Batang otaknya tegang. Sebetulnya apa yang diharapkan anak? Bunda, aku bosan, ini gurunya kalau ngajar nggak bisa gitu ya. Kalimat anak kadang-kadang sering kayak gitu ya. Sebetulnya anak nggak perlu Bunda telepon gurunya untuk marahin gurunya ya. Pak Guru gimana sih ngajarnya bosan, bikin anak bosan, nggak perlu. Anak malah malu nanti. Kenapa sih Bunda? Kenapa sih Umi telepon guru aku? Sebetulnya maunya apa? Anak kalau bosan, dia cuma mau untuk ya orang tua memahami bahwa mereka bosan. Dan waktu dia bilang, Bunda, aku bosan. Itu kalimat bosan keluar. Dan kemudian bundanya atau uminya atau abinya atau ayahnya atau bapaknya ya memahami dengan ya penuh kesadaran penuh bahwa oh anak hanya mau bilang bahwa dia bosan. Maka setelah dia bilang bosan, itu udah rileks kembali. Ya. Bu Isa, harusnya kalau dia bosan kan pergi sholat. Iya, tapi ini masih anak-anak, belum terbiasa. Bu Aisyah, harusnya dia bosan kan pergi istighfar. Iya, tapi ini masih anak-anak. Dia belum terbiasa. Kita yang sudah terbiasa, maka itu yang kita lakukan. Ya? Bosan, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Kemudian kita istighfar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak belum terbiasa. Makanya dengerin dulu keluhan dia. Kalau perlu, kita juga mempro dia atau support dia. Iya nak, Bunda paham kamu bosan. Apalagi tipe-tipe anak yang ekstrovert, yang kalau dia punya energi kalau di luar rumah.
itu belajar di dalam rumah, temennya nggak ada, energinya kurang itu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau di beberapa tempat yang memang orang tua sanggup memberikan gadget dia 2, ada 1 laptop, ada 1 HP-nya gitu, smartphone-nya, ada anak yang ekstrovert wataknya, ya sambil belajar dengerin ibu guru di monitor laptop, dia masih chat sama temennya lewat line kah atau lewat WA kah. Kenapa? Itu anak ekstrovert, dia butuh teman-teman, dia ngobrol sama teman. Itu nggak perlu dimarahin, itu kita pahami aja. Ya, karena anak-anak ekstrovert itu anak yang memang kalau punya energi ya dan bisa belajarnya dengan orang ramai. Kalau anak introvert, anak yang memang lebih senang di dalam rumah, lebih senang di dalam tempat sepi, lebih senang belajar sendiri, itu lebih senang pelajaran secara online atau PJJ. Hanya tentu bosan juga, kenapa capek, penat sini nih, di tengkuk ini kan batang otak. Pas waktu dia bilang, Bunda aku bosan, iya nak Bunda paham. Kalau perlu ya, kalau kita lihat ngantuk ya udah istirahat aja dulu nak. Ya, atau mau makan, ayo Bunda bikinin pisang goreng, nah gitu kan. Atau nasi goreng, atau Bunda bikinin teh manis, atau susu, itu kan boleh diberikan arahan seperti itu. Ya, dan biarkan juga dia hening sebentar. Kalau dia sudah minum, sudah enak, ya tadi dia disampaikan oleh MC tadi kita tarik nafas, itu betul. Ya, supaya nanti batang otak rileks, dia akan semangat lagi seperti itu. Ya. Baik, nah ini level emosi pada orang dewasa atau orang yang balik sampai umur kita seperti ini. Ya, kalau tadi waktu masih kecil mereka hanya 4, ya, sedih, takut, marah, senang, ini lebih banyak kita 10. Dan kalau kita gabungkan dengan ilmu hawa nafs, inilah ada namanya nafsu lawwamah, ammarah, mutmainnah. Lawamah itu biasa diartikan nafsu yang berlara diri. Lara itu kategori sedih. Ya. Nafsu amarah ya pasti ada marah ya. Jadi ada yang di nuansanya di level marah ini. Mbak Esa kan kayak tangga ya. Iya ternyata kalau kita sedang ya punya emosi, kemudian otak itu diukur oleh EEG, elektroensefalograf itu ya, ternyata ada frekuensinya. Dan kalau dipetakan jadi kayak tangga. Paling rendah adalah emosi apati. Apa nih Bu Aisyah? Merasa tidak berguna. Kenapa orang bisa apati? Karena sedih berkepanjangan. Sedih kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan atau berbulan-bulan bisa apati. Bisa merasa nggak berguna, percuma saya jadi istri, percuma saya jadi ibu. Seorang ayah juga bisa gitu, percuma saya jadi bapak, percuma saya jadi ya suami. Ada kayak gitu. Kenapa? Sedihnya berkepanjangan. Ini makin ke bawah makin bahaya ini. Dan apati ini rasa tidak berguna kalau berkepanjangan itu akan masuk ke level emosi yang bahaya lagi, depresi. Apa ciri depresi? Selalu mau menyakiti dirinya. Ada ide lebih baik saya mati, selalu mau bunuh diri nih depresi ini. Nah kalau depresi ini susah kita tangani sendiri, ini harus dibantu dengan tenaga profesional. Tapi kalau masih sedih, kita bisa tangani diri kita sendiri. Anak masih sedih, kita lihat suami kita sedih, masih bisa kita tangani. Ya, dengan memahaminya, kemudian ajak ngobrol, itu masih bisa. Ya, ini lawama, mulai dari apati, sedih, takut, termasuk cemas, khawatir di sini. Las ini buru-buru. Kalau kita bangunkan subuh anak-anak untuk sholat kemudian sambil marah, itu namanya las, bukan semangat. Kalau ya hampir sama, mau cepat, tapi kalau semangat ini sambil senyum. Kalau sambil marah-marah itu masih di sini, itu masih di nafsunya amarah ini. Ya. Di atas las ada marah-marah, anger, ya di sini kesel, jengkel, ya dendam, jijik ini masuk di sini. Di atasnya sombong, ya di sini ada sombong. Nah ini masih nafsu amarah ini, ya angkuh, sombong, ya di sini. Nah setelah sombong naik sedikit frekuensinya, ada namanya level emosi courageous, semangat 200 Hz. Ini sudah masuk di nafsu mutmainnah. Di atasnya lagi courageous acceptance, ya. Acceptance, menerima, bersyukur. Oh iya saya syukur, menerima. Kondisi sekarang bukan saya sendiri. Kondisi sekarang bukan hanya Indonesia sendiri. Kondisi sekarang ini seluruh dunia seperti ini. Kalau kita sudah bisa terima itu, ya itu berarti kita di level ini. Ini ada namanya peace, damai, sekitar 600 Hz. Ya. Di atasnya lagi ada enlightenment, pencerahan. Itu antara 700 sampai 1000 Hz. Mulai dari courageous sampai pencerahan.
Ini masuk kategori emosi positif. Ya. Makanya tadi saya berkali-kali bilang, ya kita dengan jenuh itu tandanya untuk naik level. Caranya apa? Naikkan dulu level emosi ke atas. Dengan apa? Dengan sabar tadi. Sabar artinya apa? Menahan. Misalnya orang jengkel marah sama suaminya nih, istri-istri. Ya, tahan. Sabar itu menahan, bukan menekan. Kalau menekan nanti jatuh ke depresi. Ibu kesal sama suami yang gantung diri ibu, itu pasti namanya menekan itu. Dia bukan sabar, menekan itu. Ya, karena kalau ditekan jatuh ke bawah. Tapi menahan. Tidak apa, tidak melabrak suami itu atau tidak melabrak orang yang kita kesali, tapi kita mencoba untuk naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke mutmainnah. Kenapa kita susah-susah naik ke atas? Karena kalau kita melaksanakan pekerjaan dengan jenis emosi yang mutmainnah, ini dikategorikan zona ikhlas. Ya, zona ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu mengerjakan sesuatu minimal sekali ada emosi semangat. Bersyukur, menerima, ya, damai. Bahkan pencerahan. Ini. Kalau kita masih bangunin anak subuh-subuh sambil marah, itu berarti bangunin anak untuk sholat subuh belum di zona ikhlas. Gimana Bu Aisyah? Ini dia sudah harusnya bangun misalnya jam 4:30, ini sudah 5:30 Bu Aisyah. Ya, ya sudah, Ibu sebentar, ya berdiri dulu depan kamar anak, ya, naikkan dulu level emosi, minimal sampai semangat, baru bangunkan anak. Insya Allah Ibu bangunkan itu di zona ikhlas. Ya. Suami Bu Esa nih, suami nih minta pijet nih, saya lagi kesel, dia minta pijet. Ibu sambil, kalau ibu lagi marah, ibu kerjakan pekerjaan ibu yaitu memijat suami, maka mijetnya tuh nggak ikhlas namanya. Karena sambil marah, itu sakit nggak enak, tambah sakit nanti suami teriak-teriak, aduh, suami kayak gitu. Tapi marah, kita lagi marah Bu Esa, iya saya paham. Ya. Karena memang emosi ini adalah karunia Allah juga. Tapi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, ya salah satunya itu tadi mau pijet suamika, atau membikinkan minum suamika, atau mengambilkan piring suamika lagi marah, tahan sebentar dulu, tahan. Gimana? Naikkan dulu, minimal sampai di courageous, bagus lagi sampai yang di atas, atau yang paling enggak antara menerima dan damai ini, maka ya seorang istri yang mengerjakan pekerjaan di ya level emosi semangat minimal itu berarti mengerjakannya dengan ikhlas. Ya. Ikhlas, ikhlas. Ya. Ikhlas itu gimana sih caranya supaya ikhlas? Di dalam surat ikhlas itu inti ikhlas adalah Allahus Samad. Allah tempat meminta. Jadi supaya naik ke atas bagaimana Bu Aisyah? Minta sama Allah. Ya Allah, angkat marahku ya Allah. Nah itu udah minta tuh. Ya. Dibarengi apa lagi Bu Aisyah setelah minta untuk diangkat marahnya? Ya dibarengi dengan cara-cara yang selama ini saya yakin ayah bunda bapak ibu saudara-saudaraku semuanya sudah lakukan. Ya. Apa itu tarik nafas panjang? Ya. Tadi MC sudah ajak kita tarik nafas panjang. Kenapa? Karena tarik nafas panjang ini oksigen masuk. Nanti masuk di paru-paru, terjadi pertukaran dengan karbon dioksida, oksigen masuk nanti ke jantung, jantung memompa darah ke seluruh tubuh termasuk otak. Nah, darah yang ke otak ini ya banyak oksigennya. Sehingga apa? Sehingga batang otak yang dilalui pembuluh darah dengan banyak oksigennya akan rileks. Otak mamalia yang dilewati darah ini ya akan rileks gitu. Apalagi bisa bernapas dalam ini cara umum. Kadang tubuh kita nggak tarik nafas saja, sering tarik nafas sendiri. Yang panjang gitu. Kesel sama seseorang kita begini. Itu sering kayak gitu. Karena ini mekanisme alami yang Allah berikan. Masya Allah. Apalagi dengan kita sadar. Kita tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali. Ya, ini cara umum. Kemudian cara yang lebih detail bagaimana Bu Aisyah? Ya tentu karena ad-dinul Islam selama ini sudah mengajarkan kita pakai teknik-teknik yang ya Islam ajarkan. Apa? Membaca ta'awudz. Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda. Jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.
Lebih afdal lagi 4 kali kita ta'awuz untuk minta perlindungan Allah di depan, belakang, kanan, kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Satu lagi Bu Aisyah, ya, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Keutamaan istighfar itu banyak sekali. Kita ambil satu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian dari setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau kita jenuh kan tadi ya, kita sudah tahu bahwa jenuh ini kan otak tegang nih, otak emosi tegang. Ya, kita nggak tahu apa solusi untuk kita naikkan level, keluar dari zona zaman, apa solusinya. Makanya sebelum mencari solusi, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ulang-ulang. Kenapa? Karena ini dijanjikan Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita ada masalah, istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya otak itu rileks. Ini dari sisi otak ya, belum lagi ya fadilah-fadilah keutamaan yang lain ini. Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Nanti baru ada ide, oh harus kayak gini nih. Itu Allah yang berikan itu. Karena kita ya mengikuti apa yang diperintahkan. Kita suruh istighfar, astagfirullahaladzim. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan terduga. Rezeki ini termasuk rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki uang. Ya. Kalau kita lihat anak kita ya sedang belajar online dan nampaknya enggan, malas-malasan, ya, Bunda tenang dulu, Bunda istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Rezeki ilmu itu bukan hanya dari Bapak Ibu guru kasih online. Orang belajar itu bukan hanya pada saat Bapak Ibu gurunya menyampaikan. Orang belajar itu bisa belajar sendiri. Ya, sambil bermain dapat pembelajaran. Sambil nonton televisi barangkali biar berita dapat pembelajaran. Bahkan nonton film kartun pun bisa dapat pembelajaran di situ. Makanya istighfar saja, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya anakku ya Allah dari segala arah. Itu kita harus doa begitu. Ya. Kesehatan juga begitu. Kalau kita ketakutan terus nih karena pada virus corona, saking sangat ketakutannya, hati-hati, emosi turun tuh. Emosi turun. Kalau emosi sering turun di bawah, itu sering sakit nanti. Makanya istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Oke. Termasuk juga kalau Bunda buka dompet, uangnya tinggal 1 lembar, ya itu pantang mikir pinjam uang siapa ya, minta sama siapa ya, pantang itu. Segeralah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa ini loh dijanjikan Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Kok gampang banget Bu Aisyah? Memang gampang, Islam itu gampang, Islam itu mudah ngasih cara-cara. Kenapa? Karena kalau kita lagi level emosinya di bawah, nggak banyak yang diingat, nggak banyak yang diingat. Yang diingat itu hanya Allah. Kalimat-kalimat istighfar ini astagfirullahaladzim dan nanti juga istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bertahlil la ilaha illallah ya. Itu juga kalau tidak terbiasa susah dilafazkan. Untung kita sudah terbiasa, Masya Allah. Ya. Tinggal intonasinya saja ya. Ya, coba intonasinya jauh lebih lembut, jangan teriak-teriak. Kenapa? Karena nanti anak dengar kalimat toyibah tapi disampaikan tidak toyibah, maka mereka akan trauma. Nah ini dia kita harus paham ini. Istighfarnya luar biasa, Masya Allah. Apa yang terjadi sih Bu Aisyah? Nah, zikrullah apabila dilafazkan secara berbisik ya, maksudnya tidak keras-keras dan juga tidak hanya disirkan tetapi dizahirkan sedikit, ini akan mengeluarkan karbon dioksida. Dan setelah itu akan menarik oksigen dalam jumlah yang banyak. Astagfirullahaladzim. Nah, itu perhatikan nih, hidung nanti akan ambil tarik oksigen yang banyak. Lebih banyak dibanding nafas biasa. Astagfirullahaladzim. Itu hidung akan otomatis tarik nafas. Ya. Memangnya oksigen itu bisa ada volume USA? Nafas biasa, yang seperti sekarang kita nafas biasa ini, itu yang oksigen masuk di hidung kurang lebih 1 liter. Kalau tarik nafas panjang, mendingan tarik nafas panjang Bu Aisyah, oksigen yang ditarik. Iya, itu lebih banyak daripada nafas biasa. Sekitar berapa? 3 liter. Tapi yang luar biasa, pada saat kita habis istighfar, ya, atau setelah bertahlil, atau setelah kita beristirja, itu ya karena karbon dioksida keluar duluan, ya. Astagfirullahaladzim.
La ilaha illallah. Maka hidung akan tarik oksigen jauh lebih banyak, sekitar 5 liter. Lebih banyak lagi dari tarik nafas biasa. Ya, itu kerennya, itu luar biasa. Kenapa? Karena istighfar ini huruf jaharnya banyak. Tahlil huruf jaharnya banyak. Huruf jahar itu kan apabila dilafazkan karbon dioksida keluar dari mulut. Nanti hidung akan tarik oksigen. Masya Allah. Ya, baik. Bu Esa, sabar dan sholat. Tadi kok sholat bisa jadi penolong? Oh iya banget. Itu kita kalau bahas tentang sholat dari sisi apapun itu banyak sekali keuntungannya. Ya. Namun hari ini karena waktu yang tidak banyak, saya mau cerita tentang sholat. Ya, tadi kita sudah belajar di otak belakang dahi kita ini ada tempat ilmu, ya, ada tempat ilmu, pengetahuan, nasihat dan sebagainya. Cuman pembuluh darah ke tempat ilmu itu kadang-kadang darah nggak nyampe ke sana. Banyak akhirnya mengkerut biasanya sih. Dan sholat karena ada ruku, ya, ada posisi ruku dan ada posisi sujud, maka jangan salah, pembuluh darah ini akan mengalir ke pembuluh darah ini mengalir ke pembuluh darah dan akhirnya pembuluh darahnya melebar dan akhirnya ya otak, tempat ilmu pengetahuan, tempat nasihat dan sesuatu yang baik-baik ini akan dialiri oksigen, maka apa yang kita pelajari itu nanti bisa kita ingat terus dan bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan. Itu karena ada posisi ruku dan sujud. Tentunya yang tumak nina ya. Kalau buru-buru belum sampai ke sini udah turun lagi nanti. Ya, itulah perlu tumak nina. Ya, bayangkan ya kayak gini. Ya, luar biasa tuh, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian apa lagi? Dari otak keluar sistem saraf. Ya, ke seluruh tubuh. Lewat mana? Lewat tulang belakang. Ini disebut sumsum tulang. Nanti dari tulang belakang keluar sistem saraf ke seluruh tubuh. Ya. Dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia jalan listrik di tubuh manusia ini. Jalan listrik. Ya. Jadi apa sih yang dibawa oleh listrik itu? Pesan. Memang secepat apa Bu Aisyah? Neuron sensori kecepatannya 240 km per jam. Apa maksudnya? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidu, apa yang kita rasakan di mulut, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sentuh dari tangan dan badan kulit kita, itu masuk ke otak jalannya 240 km per jam. Cepat sekali. Kemudian nanti dari otak perintahkan ke seluruh tubuh lebih cepat lagi, 320 km per jam. Cepat. Itu kalau mobil 320 km per jam itu kayak apa itu? Ya, cepet banget. Emosi ada di otak. Ya, itu bisa jalan juga di badan. Kalau seorang bunda selalu marah, dia akan jalan di badan cepat. Makanya perilakunya marah nanti. Actionnya marah. Tapi kalau semangat, sering di mutmainah ya, dia turun semangat jadi. Jadi apa yang ada di otak bisa jalan juga. Apa yang ada di panca indera juga bisa jalan. Otak dulu baru dia perintahkan ke seluruh tubuh. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ya istighfar tadi, astagfirullahaladzim, maka kalimat istighfar itu jalan ke sistem saraf, dia ke otak juga, ya, membuat limbik sistem ini di sini nih, otak emosi itu jadinya rileks, ya, termasuk juga batang otak rileks. Dan kalimat astagfirullahaladzim, aku mohon ampun pada Allah yang maha azim, itu jalan ke sistem saraf. Dan dia memberi pesan pada seluruh tubuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia jalan. Hanya istighfar Bu Aisyah? Tidak, semua kata-kata. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu jalan. Dan sel-sel tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, kalau mendapatkan lafaz, mendapatkan pesan lafaz kata Allah, dia senang sekali. Kok tahu Bu Aisyah? Ada penelitiannya di Surabaya, ya, oleh siapa? Ya, Kiai Haji Agus Mustafa bekerja sama dengan Universitas Erlangga. Setiap sel tubuh manusia apabila mendengar pesan Allah itu gembira. Kenapa? Karena sel tubuh manusia mulai dari otak sampai bawah itu hidup. Dan kalau itu dihitung lebih banyak dari penduduk dunia. Dan mereka berkomunikasi. Jadi pada saat kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah di jalan. Atau kalimat yang ada kata Allahnya, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke? Maka
Salah satu mencharge tubuh manusia itu adalah melafazkan kalimat-kalimat zikrullah ini. Sehingga tadi yang tadinya jenuh karena kita lafazkan kalimat-kalimat ya zikrullah ini, maka listriknya nyala. Level emosi naik, listrik naik, ya ide muncul. Makanya kita bisa menjadi naik level. Itu. Ya? Karena semua senang nih dengar kata yang ada Allahnya, kalimat yang ada Allahnya. Kalau kalimat biasa Bu Aisyah, tetap dia jalan. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Ya jalan nih tubuh saya sehat walafiat, sehat walafiat. Apalagi kalau saya ulang-ulang sehat walafiat, ya Allah sehat walafiat. Jalan ya. Ya Allah saya ibu yang sabar ya Allah. Jalan ibu yang sabar, ibu yang sabar. Ya Allah saya mohon ya Allah jadikan saya istri yang sabar. Jadikan istri yang sabar, istri yang sabar. Maka ini nanti sabar. Terus kalimatnya kalau kita mengeluh Bu Aisyah jalan juga. Hanya Allah Maha Adil, Allah memberi waktu tunda. Maksudnya apa Bu Aisyah? Kalau kalimat yang bagus, kalimat yang positif, kalimat yang indah-indah itu satu kali sebut dia jalan di badan. Tapi kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat negatif, satu kali sebut belum jalan di badan. Kok bisa begitu? Sistem saraf ini, listrik ini tahu frekuensi. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena kata-kata yang buruk itu pasti didasari emosi yang emosi amarah dan emosi yang lawamah. Ingat tadi frekuensinya semua di bawah 200. Sistem saraf ini kalau mendapat kalimat yang frekuensinya minimal 200 satu kali ngomong jalan langsung. Kita bercerita sesuatu dengan semangat, ya, menyampaikan sesuatu dengan semangat dia jalan itu. Karena frekuensinya 200 Hz, apalagi yang di atasnya lagi jalan. Ya, nah kalau misalnya saya bilang ya Allah saya sakit terus satu kali ya, itu belum jalan di badan saya. Terus gimana kapan dia jalannya kalau kita ulang-ulang? Contoh tadi kalau saya ulang tadi kalimat tadi, makanya saya nggak mau ulang nih. Ulang tadi, maka pengulangan yang ketiga kali dia jalan. Allah memberi waktu tunda. Allah tahu manusia hilaf, manusia suka mengeluh. Maka kalau kita misalnya mengeluh tadi sesuatu yang buruk, langsung ingat astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, dia jalan di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Nah itu kerennya kalimat-kalimat yang jalan di badan, yang negatif itu akan ditunda. Apakah anak kita juga punya sistem saraf? Jelas. Ya. Kalau dia tidak ucapkan yang baik-baik, apakah dengan pendengaran bisa kalimat baik-baik masuk? Iya. Itulah makanya kita diminta untuk mengucapkan yang baik-baik sama anak, memanggil anak yang baik, ya, memuji anak dengan baik supaya apa? Telinganya mendengar apa pesannya orang tua dia jalan. Anak lagi pegang gadget nih, azan maghrib, anak masih pegang gadget. Orang tua kan kepengennya anak ini sholat kan, simpan dulu gadgetnya dan sholat kan. Cuman kita sering salah sebut. Apa kita bilang sama anak? Main terus, main terus, main terus. Nah, jalan nih, main terus, main terus. Maka anak main terus. Apalagi ibu-ibu tuh kalau marah, kalimatnya negatif suka diulang-ulang. Kalau satu kali kan ingat tadi dia belum jalan. Tapi ibu-ibu suka ulang-ulang sampai 3-4 kali. Maka yang ketiga dan keempat jalan. Anak yang tadinya mau simpan gadgetnya, kok jadi mau main ya? Karena kita menyampaikan itu. Kenapa sih nggak bilang, nak sudah azan, sholat yuk. Sudah azan, sholat yuk. Mending gitu. Sudah azan, sholat yuk. Simpan dulu gadgetnya nak. Lebih jelas kan? Simpan dulu gadgetnya nak. Itu enak itu dengarnya juga. Ya Umi, ya Bunda, ya Abi, simpan. Gitu. Ya. Anak lagi ngerjain PR tapi dengan santai ya, senang santai. Bunda udah kesel nih karena bunda mungkin mau buru-buru mau ajak anak ke pasar tapi syaratnya harus ngerjain PR tapi ngerjainnya santai. Apa kata bundanya? Kalau disuruh sholat susah banget, maka 3 kali itu jalan, maka anak itu betul-betul susah diajak sholat. Ya.
kamu ini kok bosenan sih jadi anak? Hati-hati. 3 kali itu diucapkan maka jalan. Dia tambah bosan. Makanya sampaikan yang baik-baik. Mata juga, mata pesan yang ditangkap oleh mata jalan di badan. Kalau ibunya suruh sholat, ibu juga dia harusnya lihat mata anak ini melihat ibunya udah siap sholat. Jangan nyuruh doang gitu. Kenapa? Karena apa yang didengar di telinga ini bisa dihapuskan dengan pesan apa yang dilihat dari mata. Ya, kita suruh sholat, tapi kita juga ya masih santai-santai pegang gadget, maka pesan yang di telinga itu akan kalah dengan dari mata. Apalagi kalau anak itu gaya belajarnya dengan visual, saraf matanya yang lebih kuat. Itu bisa terdelete itu apa yang pesan itu. Ya. Makanya dalam kita mendidik anak atau dalam kita berumah tangga, kita diminta untuk apa? Menjadi suri toladan untuk kita melihat. Ya. Maka harus ada role model, dilihat dong orang tuanya. Bundanya suruh anak untuk diam, tapi bundanya ngomong terus. Itu anak bingung lagi gimana sih? Bundanya suruh kita untuk tenang, tapi bundanya waktu bilang tenang nggak tenang. Tenang. Oh, tapi kitanya nggak tenang. Anak bingung antara yang didengar sama yang dia lihat, itu dia bingung itu. Jadi komplikasi itu. Ya. Kalau gitu gimana dong Mbak Isa caranya? Ya sudah kita tarik nafas dulu, terus tanya sama diri kita, apa yang mau saya sampaikan sama anak saya? Apa yang saya mau sampaikan sama suami saya? Bapak-bapak kan juga pegang gadget kan? Istrinya pengen minta peluk, tapi lihat suaminya pegang gadget. Ya, apa yang disampaikan istrinya? Dan diterima di telinga suaminya, pegang gadget terus, pegang gadget terus, pegang gadget terus. Ya, main motor terus, main motor terus, main motor terus. Maka apa yang disampaikan itu jalan. Bunda kalau memang pengen dipeluk, langsung aja to the point. Ayah, tapi peluk aku sebentar aja. Peluk aku, di jalan peluk aku. Jadi badan ini ngerti minta dipeluk. Nggak usah sebut apa yang tidak kita suka. Nanti itu bisa dia lakukan saat itu juga. Ya. Makanya ada anak yang dimarahin dengan kalimat-kalimat kebalikan, maka dia lakukan itu. Ya. Ini anak tambah dibilangin, tambah jadi. Nah, itu tambah dibilangin, tambah jadi. Soalnya ibu bilanginnya yang buruk, jadi tambah jadi. Nah ini hati-hati. Masuk bosan. Ya, kalau kita jenuh atau bosan terus kita bilang, aduh bosan nih. Satu kali nggak apa-apa, dia belum jalan. Diulang-ulang maka jalan. Tambah bosan, tambah tegak semuanya. Ya. Nah ini kesimpulannya sebelum kita lanjutkan, kita bisa buka tanya jawab karena biasanya sesi tanya jawab harus agak banyak ya. Iya Bu Indah ya. Ya, jadi kita simpulannya ya, otak manusia itu terdiri dari otak besar, otak kecil, terbagi dua kanan kiri. Otak kiri itu biasanya otak analisa, kanan itu kreativitas ya. Di dalam organ otak banyak sekali ya susunan-susunan strukturnya, tapi kita belajar saja secara populer ya. Apa yang tadi kita sudah belajar? Ya, ini dia batang otak. Fight or flight, serang atau kabur. Ya, ini limbic system, otak mamalia. Ini yang ada beberapa level emosi tadi. Ya, emosi nggak bisa hilang, dia hanya bisa naik turun. Kenapa? Dia di tengah otak, bayangkan, masya Allah. Hanya naik turun. Ya. Dari otak keluar sistem saraf yang kayak kabel listrik ke seluruh tubuh. Apa yang kita ucapkan, kita dengar, ya kita lihat itu jalan. Nah dia. Apa yang kita dengarkan harus jalan. Makanya kita harus dengarkan yang baik-baik. Ya, dengarkan yang baik-baik. Yang dilihat pun pesannya jalan, maka lihat yang baik-baik. Kalau ada berita, Bunda lihat berita buruk berkali-kali, hati-hati ya, pesannya jalan, nanti level emosi turun ke bawah. Ya. Dan apa yang diucapkan itu jalan. Makanya hati-hati jaga lisan kita juga. Ya. Nah ini, jadi sekali lagi ini akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, sebelumnya ini ada Profesor David Hawkins ya, seorang ilmuwan Amerika dan seorang psikiater. Apa dia bilang? Getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang 200 Hz dan di atasnya, maka dia senantiasa sehat. 200 itu di sini, semangat. Keseringan kita di bawah, keseringan di amarah dan di lawamah, itu bisa sakit. Kondisi sekarang ini hati-hati. Ya, kita kalau mau nunggu vaksin lama, belum tentu juga masih pro kontra. Lebih baik kita jaga emosi kita ini. Kalau lagi turun, oke, ini memang ada di dalam otak kita. Kita hargai juga. Ya Allah, saya sedang sedih ya Allah. Ya. Maka setelah itu cepat-cepat naik ke atas. Ya Allah, angkat sedihku ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Naik ke atas. Atau pergi sholat. Karena sholat tanpa terasa rakaat demi rakaat yang naik ke atas.
atau baca Quran. Ya kenapa? Ayat demi ayat dia naik ke atas. Bahkan baca Quran itu bisa sampai di pencerahan. Selain kita baca Quran, kita baca artinya itu sampai ke pencerahan. Makanya tadi ya pada lafaz ayat Quran dibacakan artinya kan kita diminta untuk ya insya Allah semoga yang mendengar dan yang membacanya mendapat barokah itu karena supaya sampai di sini. Kalau ada orang baca Quran harus kita dengerin apa tadi. Ya. Lebih afdal lagi karena mungkin tidak semuanya hafal dan tidak bisa bahasa Arab juga. Ada sari tilawahnya itu kita ada di penciptaan itu Masya Allah. Sehat. Ya. Ini David Hawkins mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. 700 sampai 1000 itu di mana? Di pencerahan. Itulah saya katakan tadi kalau kita baca Quran kita ada di pencerahan. Ya, habis sholat juga ada di pencerahan, habis sedekah ada di pencerahan, ya, habis berbuat baik ada di pencerahan, maka insya Allah kekebalan tubuh dan vitalitas sangat tinggi. Ini yang dibutuhkan sekarang. Kekebalan tubuh tinggi, vitalitas sangat tinggi. Terus tentu kita tidak boleh terlalu gembira di atasnya pencerahan. Di surat Al-Hadid Allah melarang kita untuk terlalu takut nanti depresi. Terlalu gembira nanti terlalu jadi manik atau euforia. Dan juga kita dilarang sombong. Jadi kita dilarang juga ada di sini. Kita diharapkan senantiasa berada di antara courageous dan pencerahan ini. Agar apa? Banyak sekali keuntungannya. Kalau dari sisi kesehatan, kekebalan tubuh naik, vitalitas sangat tinggi juga. Ya. Vaksin ini masih pro kontra. Virus ini virus yang kayak influenza atau virus yang kayak cacar air atau yang kayak HIV. Cacar air ya atau misalnya measles atau campak itu bisa disuntikan, ya diharapkan kekebalan tubuh meningkat. Tapi kalau HIV nggak bisa. Virus ini kayak apa nih? Ini belum tahu juga. Kalau virus COVID-19 ini kayak influenza, ya vaksin influenza hanya kuat 2 tahun. Habis itu ya, masih bisa juga kena pilek. Nah ini, maka daripada nunggu itu, mending kita naikkan level emosi dengan meningkatkan ibadah kita. Selain melepaskan kejenuhan, bisa banyak ide, tapi itu tadi kekebalan tubuh naik, vitalitas sangat tinggi. Maka pekerjaan banyak terselesaikan. Ya, dan insya Allah lapang rezeki. Jadi, ya. Kurang lebih seperti ini, Bu Indah, kita akan buka tanya jawab supaya lebih agak lama sedikit ya tanya jawabnya ya. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf.